Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman, hablana hukman, allimna min ladunka ilman, tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwan dan akhwat, peserta kajian digital Bubur Subuh di mana saja berada, dan juga ikhwan dan akhwat yang menyimak kajian petang kali ini melalui live streaming Facebook Bubur Subuh di mana saja berada, mudah-mudahan kita sekalian dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Facebooknya bisa di zoom kalau memang terlalu jauh. Baik, di sore hari ini kita akan mulai kajian dari kitab Al-Fawaidul Maqsudah fi Bayan Al-Ahadits Syadzah Al-Mardudah karya Sayyidina Imam Sayyid Abdullah ibn Siddiq Al-Ghumari Al-Hasani rahimahullah rahmatal abrar. Oleh karenanya mari kita buka kajian petang hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk mu'alif hadal kitab Sayyidina Imam Abdullah ibn Siddiq Al-Ghumari Al-Hasani, dan para masyayikh kita, para guru-guru kita, dan juga wakif hadal masjid Al-Jad Al-Barakah Guru Haji Musannif bin Haji Ilyas bin Syahrin bin Sami bin Ta'min bin Jahran wa usulih wa furu'ih, dan juga masyayikhina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in, bil khusus Sayyidina Syekhina wa masyayikhina Kiai Haji Ahmad Marzuki Zaid Abdullah Faqih Langitan, Mu'allim Syafi'i Hadami Kiai Suhari Lamongan, wa Syekhina Sayyidil Walid Hasan bin Abdullah bin Marasyatri, wa Sayyidil Walid Abuya Muhammad bin Ali Al-Maliki, wal Habib Salim bin Abdullah Bisyatri, wal Habib Bakar wa Habib Mahdi bin Abdullah Asy-Syatri, wal Habib Abdullah bin Muhammad bin Syihab, wa usulihim wa furu'ihim wa dhawil huquqi alaihim ajma'in, wal Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, wal Habib Abdullah bin Hasan Al-Attas, wal Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi wa Muhammad bin Ali Al-Habsyi, wal Habib Ahmad bin Abdullah bin Hasan Al-Attas, wal Habib Hamid bin Al-Attas, Bar bin Al-Attas, wa usulihim wa furu'ihim wa dhawil huquqi alaihim ajma'in, wal muntasibina ilaihim ajma'in, an Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatin fil jannah wa yanfa'na bi asrarihim wa anwarihim wa ulumin nafahatihim barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah, wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allik wa muhaqqiq hadzal kitab Sayyidina Imam Syekhina Sayyid Hasan bin Ali As-Saggaf rahimahullahu ta'ala fi muqaddimati hadzal kitab. Faqala rahimahullahu ta'ala wa hafidhahu wa ra'ah, wa hadha kulluhu binadari ma'khudhun min qaulin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wal qawaid allati assasaha, wa minha qissatu dzul yadain. Faqad thabata fi sahih al-Bukhari wa Muslim anna dzal yadaini qala li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallama lamma shalla adh-dhuhra awil asra rak'ataini, ya Rasulullah anasita am qusiratis salah, faqala lahu lam ansa wa lam tuqsar. Thumma qala linnas akama yaqulu dzul yadain, faqalu na'am, fataqaddama wa fasalla ma taraka thumma sallam. Qultu lamma qala dzul yadain li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasita am qusiratis salah, afada dzalika inda Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adhanna lihtimalil wahmi wal khata'i ala dzil yadaini ma'a kaunihi rawiyan adlan dhabitan thiqatan wa huwa sahabiyun. Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an-nasa wa fihim Abu Bakar wa Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, falamma saddaqu khabara dzil yadaini wa hum adadu tawaturi tahaqqaqa inda Rasulillah
sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-khabara wa afadal ilma. Baik ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa yang mengikuti kajian melalui media Zoom bisa melihat dalam layarnya kitab Al-Fawaidul Maqsudah ini. Namun mohon maaf ikhwan akhwat yang menyimak, termasuk yang dari Malaysia saat ini menyimak, mungkin di layar Facebook tak ada kitabnya ya. Nah, tak ada kitabnya. Tapi bila nak kitabnya nanti saya share sekali. Baik. Ini dalam kitab ini jelaskan bahwa beliau mengatakan wa hadza kulluhu binadhari ma'khudun min qaulin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wal qawaidil lati assasaha wa minha qissatu dzul yadain. Nah, tadi beberapa poin yang lalu di pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang penolakan Bunda Aisyah Ummul Mukminin terhadap hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat, namun berseberangan dengan fakta yang beliau dapatkan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Termasuk kemarin kisah tentang apa? Hadis tentang apa? Tentang ucapan as-sahabi Abdurrahman ibn Sakhar atau dikenal dengan Abu Hurairah yang meriwayatkan sebuah hadis dari baginda Nabi yang mengatakan bahwa asyu'mu fi thalathah, bahwa atau at-tairah atau asyu'mu fi thalathah, bahwa kesialan itu berada dalam 3 perkara, yaitu di mana ada di kendaraan, kemudian ada di wanita, dan ada di rumah. Nah, lalu Bunda Aisyah Ummul Mukminin mengkanter hadis ini, ya, mengkanter hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengatakan hal itu. Yang ada Nabi ya menyebutkan tentang keyakinan orang-orang jahiliyah, ya, atau keyakinannya orang-orang jahiliyah bahwa mereka mengatakan. Jadi bukan Nabi yang mengatakan, namun Nabi menceritakan tentang apa? Tentang keyakinan atau mitosnya orang-orang jahiliyah yang menyebutkan bahwasanya kesialan itu berada di 3 tempat, yaitu dalam kendaraan, rumah, dan wanita. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh perseorangan atau dikenal dengan apa? Riwayat ahad jika berseberangan dengan kaidah Quran atau berseberangan dengan hal yang bersifat mutawatir atau yang diriwayatkan dari sumber mutawatir, maka dengan sendirinya hadis ahad tersebut tertolak. Nah, di sini sekarang beliau menyebutkan ini berlaku kaidah tadi bahwa jika ada sebuah riwayat informasi yang diriwayatkan oleh apa? Perseorangan, namun sekalipun perawinya orang yang dipercaya, ya, kontennya pun dia teliti meriwayatkannya, namun matannya berseberangan dengan satu Al-Quran, berseberangan dengan hukum aksiomatik, ya, aksiomatis, berseberangan dengan banyaknya orang yang meriwayatkan dengan hal yang berseberangan dengan hadis tadi, maka dengan sendirinya hadis itu tertolak. Nah, beliau menyebutkan wa hadza kulluhu binadhari ma'khudun min qaulin nabi. Nah, beliau menyebutkan kaidah tadi itu semua adalah kaidah ini diambil dari ucapan Nabi dan kaidah-kaidah yang dibangun oleh Nabi dalam prakteknya. Satu contoh, semisal apa yang ada dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ayat berapa ini? 11 ya? Al-Hujurat, 9 apa 11? Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kewajiban bagi orang-orang yang beriman dalam Al-Quran surah Al-Hujurat, ya, surah berapa? 49 ya? Al-Hujurat surah ke-49 kalau salah. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan panduan terhadap bagi orang-orang beriman. Ayat 6 ya. Al-Hujurat ayat 6. Panduan bagi orang-orang yang beriman berkenaan ketika datang seorang yang membawa berita. Ya, berita tanpa bayinah.
berita tanpa bayinah. Artinya hanya mengambil info tanpa adanya bukti. Kewajiban orang beriman bukan menerima dengan semena-mena, tapi minta bayinah. Artinya fatabayyanu, maka mintalah bayinah dari orang yang membawa berita. Karena jika ada seorang membawa berita tanpa bayinah, Al-Quran menyebutnya orang tersebut dengan sebutan fasik. Nah, begitupun orang yang beriman, ketika dia menerima berita tanpa ada bayinah, maka dia pun masuk dalam golongan orang beriman. Masuk dalam golongan orang yang fasik. Oleh karenanya wajib minta bayinah. Nah, kaidah ini tentunya diaplikasikan oleh baginda Nabi, ya, dalam setiap tingkah laku beliau, setiap amalan beliau. Contohnya dalam kasus sebuah riwayat hadis yang tercantum dalam Sahih Al-Bukhari, juga Muslim, tentang seorang yang dikenal dengan Dzul Yadain. Nah, ini kisahnya bagaimana? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lamma shalla qala li Rasulillah. Maaf, qala li Rasulillah, dikatakan kepada Rasulullah oleh Dzul Yadain. Oleh Dzul Yadain. Nah, ini Dzul Yadain sebenarnya julukan ya, orang yang punya dua tangan. Tapi ada seorang saking mahabbahnya kepada hadis, namain anaknya Dzul Yadain. Padahal ini bukan nama orang ya, ini julukan Dzul Yadain. Laqab. Dzul Yadain berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika Rasulullah merampungkan salat zuhur atau asar 2 rakaat. Jadi lagi Rasulullah berjamaah, Rasulullah salat zuhur atau asar 2 rakaat. Seharusnya berapa? 4 rakaat. Dan semua sahabat yang namanya imamnya Rasulullah, assalamualaikum, semua ikut assalamualaikum. Maka ini seorang yang bernama Dzul Yadain, seorang sahabat yang bernama Dzul Yadain, memberanikan diri bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena menurut keyakinan dia, Rasulullah ini ada kesalahan atau lupa ya dalam melaksanakan sholat, kok cuma 2 rakaat zuhur atau asar. Padahal tidak dalam keadaan safar, tapi dalam keadaan hadar, dalam berada di mana? Tidak di perjalanan, namun berada di Masjid Nabawi. Ini maaf ya kalau ngomongnya agak susah nih, lagi agak sedikit selain puasa, apa namanya? Ya dikit udah kering. Jadi mohon maaf ya. Soalnya belum minum nih seharian. Sama ya. Baik. Ya Rasulullah, anasita am qusirat as-salatu. Ya Rasulullah, mohon maaf, engkau lupa kok salat zuhur atau asar cuma 2 rakaat, atau memang engkau mengqasar salat, atau memang salatnya dikosor. Sedangkan kita tidak sedang dalam keadaan bepergian. Ini dalam keadaan apa? Di masjid di kota Madinah. Faqala lahu lam ansa wa lam tuqsar. Nah, ya, Rasulullah mengatakan saya enggak lupa, salat juga enggak dikosor. Nah, padahal mungkin Rasulullah sedang lupa. Atau jika kita mau mengambil pemahaman Rasulullah mengatakan jawabannya beliau enggak lupa, artinya beliau ingin memberikan sebuah pelajaran. Paham gak nih? Baik, tsumma qala linnas, kemudian Rasulullah berkata kepada orang-orang, akama yaqulu Dzul Yadain? Apakah seperti yang dikatakan oleh Dzul Yadain bahwa saya dan kamu semua sholat cuma 2 rakaat zuhur atau asar ini? Faqalu na'am. Mereka berkata, iya, seperti yang dikatakan Dzul Yadain, bahwa kita sholat 2 rakaat. Cuma gak ada yang berani. Gak ada yang berani nyaut. Karena Rasulullah yang mengimamin. Tapi ini pelajaran bahwa mesti ada orang yang harus kritis di hadapan kaidah yang sudah berlaku. Ketika sholat tidak dalam keadaan safar, maka tidak ada qasar, lalu kok cuma 2 rakaat? Tanya. Artinya apa? Jangan hanya membisu, ya, atau di hadapan guru, di hadapan pemimpin hanya diam ketika terjadi sebuah kejanggalan minimal, walaupun belum sampai pada tahap kesalahan, ya. Fataqaddama, maka akhir Rasulullah pun maju, fasalla, dan Rasulullah salat, ma taraka, dari apa yang beliau tinggalkan, yang kurangnya tadi, tsumma sallama, kemudian mengucapkan salam. Nah, gitu ya. Mungkin sebagian ada sini kajian nih. Jadi saya enggak semuanya ke sana terus nih, lihat ya kanan. Mundur sini sama si Bolga ini. Baik. Qultu lamma qala Dzul Yadain,
ketika Dzulyadan berkata kepada li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan penjelasan, anasita am qusiratis shalah, ketika Dzulyadan berkata kepada Rasul, apakah engkau lupa ataukah memang salatnya dikosor? Afada dzalik. Nah, kasus ini memberikan sebuah faidah pengetahuan. Dzalika, hal tersebut inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, informasi yang bersifat adh-dhanna. Artinya apa? Dugaan. Jadi ketika Dzulyadan bilang sama Rasulullah, anasita am qusratis salat ya Rasulullah. Rasulullah juga punya satu pemahaman, bisa jadi Dzulyadan yang lupa. Paham enggak? Jadi ini merupakan baru tahap dugaan. Lihtimalil waham wal khata'i ala Dzulyadan. Bisa jadi ada kemungkinan kebingungannya seorang Dzulyadan atau dia yang salah. Kok bertanya seperti itu? Sedangkan yang lain gak ada yang bertanya. Paham gak nih? Kan yang lain diam aja nih. Wasukut kan katanya alamatur ridha. Ya, diam itu tandanya setuju. Semua gak ada yang protes. Gak ada yang komplain. Kalau begitu mah buat Rasulullah gak ada masalah. Lalu muncul satu orang, perhatikan, muncul satu orang bertanya kepada Rasul. Maka Rasulullah pun juga punya pemahaman, ini baru tahapan dhonni. Dari siapa? Dari si Dzulyadan. Mungkin Dzulyadannya yang salah. Paham nggak? Bisa jadi Dzulyadan yang lupa. Kok nanya begitu? Untuk memastikan ma'akaunihi rawiyan. Padahal Dzulyadan ini seorang periwayat hadis. Dengan maksud ini, adlan yang adil, dhabitan teliti, thiqatan juga terpercaya, wa huwa sahabi, dan dia seorang sahabat. Jadi istilahnya apa? Dari kaidah keilmuan riwayat, ini orang nggak mungkin bohong. Tapi kan cuma seorang, yang lainnya diem, betul nggak? Maka untuk memastikan hal tersebut, fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annas. Rasulullah bertanya kepada para sahabat yang lain. Wa fihim Abu Bakar wa Umar. Di situ ada siapa? Ada Abu Bakar dan juga Umar, sahabat-sahabat yang besar. Falamma saddaqu. Nah, ketika yang lain juga mengiyakan pertanyaan siapa? Dzulyadan. Maka wahum adadu tawatur, dan mereka itu bilangan mutawatir, artinya orang banyak yang nggak mungkin bersepakat untuk Untuk dusta. Tahaqqaqa inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-khabar. Maka Rasulullah pun menyatakan bahwa benar adanya sesuai dengan fakta informasi yang disampaikan oleh seorang perawi yang bernama Dzulyadan. Kenapa? Karena sudah ditasdik oleh sekian banyak orang. Wa afadal ilma, maka info dari Dzulyadan menunjukkan satu hal yang pasti, bukan lagi dhonni. Nah, jadi ini tadi apa yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat yang mengingkari riwayat dari perseorangan sahabat lain, itu berangkat dari mana? Dari kaidah juga yang dibangun oleh Rasulullah dalam mempraktekkan Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6 tadi, juga dengan hal yang berlaku dalam kasus Dzulyadan. Ketika Rasulullah meninggalkan sholat, ketika Rasulullah sholatnya kurang 2 rakaat, padahal zuhur dan asar tidak dikosor. Baik, kira-kira bisa dipaham ya? Baik, berikutnya Raddu Umar ibn al-Khattabi haditha Fatimah binti Qaisin radhiyallahu anhuma. Ada kasus yang berikut nih, bukti bahwa kalau ada sebuah riwayat yang ahad itu bisa tertolak. Kasus tentang Sayyidina Umar menolak hadis Fatimah binti Qais radhiyallahu anhuma. Rawal Imam Muslim fi sahih anna Fatimah binti Qaisin ja'at ila Sayyidina Umar tarwi anna zaujaha kana qad talaqaha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fabatta talaquha wa falam yaj'al raha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam nafaqatan wala sukna wa qala laha i'tadi fi baiti ibni ummi maktum fa innahu rajulun a'ma
Falam yaqbal Sayyidina Umar dzalika minha wa qala la natruku kitab rabbina wa sunnata nabiyyina liqauli imra'atin la nadri la'allaha hafizat am nasiyat. Qala Allahu azza wa jalla la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah. Nah, ada Al-Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya bahwa ada seorang sahabiah bernama Fatimah binti Qais datang kepada Sayyidina Umar menceritakan bahwa suaminya dulu pernah menceraikannya di masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian fabatta talaquha. Apa ini suara apa nih? Kemudian kasus cerainya setelah diceraikan, lam yaj'allaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nafaqatan wala sukna. Jadi beliau mengadukan ketika diceraikan, dulu Rasulullah ya tidak memerintahkan atau tidak memberikan untuk si Fatimah binti Qais nafkah selama iddah dan juga tidak memberikan tempat tinggal. Artinya disuruh keluar oleh suaminya, Rasulullah diam aja. Seraya Rasulullah berkata, "I'tadi fi baiti ibni Ummi Maktum." Malah Rasulullah bukan nyuruh dia tinggal di rumah suaminya, ya. Malah suruh pindah ke mana? Pindah di rumahnya Abdullah ibn Ummi Maktum. Fa innahu rajulun a'ma. Dia itu seorang yang matanya tidak melihat. Nah, ketika Fatimah binti Qais meriwayatkan kisah ini, apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar? Falam yaqbal Sayyidina Umar dzalika minha. Sayyidina Umar enggak nerima segitu aja. Enggak bisa. Kenapa alasannya? Apa alasannya? Jawaban Sayyidina Umar dahsyat. Nih, ini perlu dipelajari nih oleh setiap ulama, ustadz, pimpinan, dai, kiai, ajengan. Kalau sampai kepadanya sebuah permasalahan, ya, yang berseberangan dengan Al-Quran, ini jawabannya, lihat. La natruku kitab rabbina. Kami nggak akan meninggalkan Al-Quran wa sunnata nabiyyina, dan kami akan meninggalkan sunnahnya Nabi kita Muhammad liqauli imra'atin, hanya karena ucapan seorang perempuan, la nadri, yang kami nggak tahu, la'allaha, bisa jadi si perempuan ini hafizat, ingat kejadian itu, amnasiyat, ataupun lupa. Artinya, ini pelajaran nih buat antum-antum, ustadz-ustadz, ajengan-ajengan, santri, kiai, ya. Kalau mau mencari sebuah permasalahan, mencari jawaban dari sebuah permasalahan, lihat dulu, ya. Fahkum bima anzalallah. Lihat dulu dari mana? Dari Al-Quran, ya kan? Dan itu kan Nabi ajarkan kepada Mu'adz bin Jabal. Ya, kalau ada sebuah pertanyaan, cari dulu jawabannya di mana? Dalam Al-Quran. Kalau kamu nggak dapatkan, karena mungkin terbatasnya daya, upaya, silahkan cari jawaban dari mana? Dari sunnahnya Nabi kita Muhammad. Kalau nggak ketemu juga, baru berijtihad. Jangan dibalik. Sekarang orang ditanyain satu masalah agama, ya, nyari jawaban dari mana? Dari sama manusia. Bukan jawaban dari Al-Quran. Ini lihat Sayyidina Umar nih. La natruku kitab Allah wala sunnat nabiyina liqauli imra'atin la nadri la'allaha hafizat am nasiyat. Sedangkan kata beliau, qala Allahu azza wa jal, sedangkan Allah berfirman, la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah. Al-Quran merintahkan kalau seorang perempuan dicerai oleh laki-laki, ya, intinya berlaku perceraian, maka perempuan ini nggak boleh dikeluarkan dari rumah. Dan juga perempuan itu nggak boleh keluar dari rumah, kecuali memang jika berlaku satu fahisyah yang bayyinah. Artinya satu hal yang buruk
ya, yang begitu jelas terbukti melakukan satu fahisyah, perbuatan yang tidak baik. Nah, sedangkan untuk yang kedua, Sayyidina Umar melihat apa? Bahwa tidak mungkin seorang Fatimah binti Qais, seorang sahabiah melakukan fahisyah. Paham gak nih? Artinya dia nggak bisa juga keluar dari rumah. Kalau suaminya mengeluarkan atas perintah Rasulullah juga nggak mungkin, karena Allah yang melarang mengeluarkan perempuan dari rumah. Nah, maka berarti apa? Ini bisa jadi kesalahan info atau lupanya Fatimah binti Qais. Maka Sayyidina Umar menolak riwayat apa? Riwayat Fatimah binti Qais yang mengatakan bahwa Rasulullah nggak memberikan dia nafkah, kemudian nggak memberikan dia rumah, atau artinya Rasulullah nggak memerintahkan suaminya untuk apa? Untuk memberikan rumah dan memberikan nafkah. Malah disuruh pindah ke rumah siapa? Ke rumah ya Abdullah ibn Ummi Maktum dengan dalih si laki-laki itu Ibn Maktum ini orang yang buta, nggak bakal lihat si Fatimah. Begitu. Ini mustahil. Qultu wa thabata fi Muslim aidan inkara Sayyidati Aisyah lidzalik. Begitupun dalam hadis Muslim terdapat pengingkaran dari Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin akan kasus tersebut. Mitla Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma ajmain, seperti ingkarnya Sayyidina Umar terhadap kisah riwayat yang dibawakan oleh siapa? Oleh Fatimah binti Qais. Ini yang di Zoom nggak bisa digede itu kitabnya. Hah? Kalau dari yang nonton bisa. Oh, bisa. Dari situ nggak bisa. Laptop nggak bisa. Kalau nggak laptopnya ganti baru. Lagi gedein lagi. Habisin terus. Begitu ya. Kalau nggak bisa, ini pas al-dzikri tabayun dulu. Berarti kan kita bilang nggak percaya omongan dia. Yang lain lu lihat coba nih, yang mau khawatir. Semua bilang bisa. Omongan ente riwayat ahad. Itu terima. Paham ya jamaah kira-kira ya? Begitu gambarannya. Sekarang ngaji kitab ini prakteknya ada langsung. Jadi riwayat seorang operator yang memang dia nggak punya ilmunya, saya nggak percaya. Masa laptop nggak bisa? Ya, kalau gitu laptop ganti aja. Mereknya bagus lagi Dell. Nah, kalau memang nggak bisa, tanya yang lain. Bisa apa nggak? Bisa. Oh, mutawatir nih. Nah, berarti harus ada tabayun. Itu namanya perlunya apa? Tabayun. Gitu. Lukotan ya. Lukotan. Baik. Fanzur huna kaifa lam yaqbal Sayyidina Umar khabar Fatimah binti Qaisin. Ma'a kauniha sahabiyah mauthuqah. Ya, lihat renungkan bagaimana Sayyidina Umar tidak mau menerima informasi dari Fatimah binti Qais. Padahal Fatimah binti Qais ini seorang sahabiyah yang dikenal jujur, omongannya dapat dipercaya. Kenapa? Limu'aradati khabariha lil ayah. Lihat ini, karena informasinya Fatimah binti Qais berseberangan dengan Al-Quran. Apalagi sekarang. Ini harus bisa dipraktikkan nih. Ikhwan akhwat yang sudah mengaji melalui pesantren digital ini. Setiap ada informasi, harus ada bayinahnya. Oh, ini informasinya sahih. Yang bawa beritanya Habib, misalnya gitu. Yang bawa beritanya Kiai. Ada nggak bayinahnya? Kalau nggak ada, ente minta dulu bayinah. Kalau ente belum punya bayinah, jangan sebarkan dulu tuh info. Paham nggak? Kecuali sudah ada bayinah. Kalau tidak, nanti anda bisa jadi fasik dan menyebabkan orang lain juga menjadi fasik. Bahkan Allah sebutkan dalam Al-Quran tadi, surah Al-Hujurat ayat ke-6, fatusbihu ala ma fa'altum, fatabayyanu antusiba qauman bijahalah. Jangan sampai orang kena musibah karena kebodohanmu. Ya. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Nanti kamu cuma bisa apa? Menyesal bisa. Ya Allah, astagfirullah, minta maaf. Tapi yang udah terjadi gimana? Ada sebuah kisah tuh kan ya. Ada seseorang dengki kepada seorang alim. Lalu dia nyebar fitnah kemana-mana. Berita bohong. Ya, orang yang karena yang nyebarin juga sama-sama orang alim. Ini masalah nih. Ada seorang alim dengki sama orang alim yang lain. Ada ustadz dengki sama ustadz yang lain. Ada kiai dengki sama kiai
yang lain. Ada Habib cemburu, dengki sama Habib yang lain. Nyebarin berita. Orang awam percaya, yang nyampein siapa dulu? Ustadz, Habib, Kiai. Tanpa ada bayinah. Lalu tidak terbukti. Akhirnya dia menyesal. Mendatangilah, dia berusaha datangin siapa? Datangin si alim yang dia gosipkan, yang dia fitnah, omongan bermacam-macam. Kata si orang alim ini, saya sebelum ente minta maaf, ana udah maafin. Cuma yang jadi masalah bukan itu. Yang jadi masalah berita yang udah nyebar kemana-mana, bagaimana ente menarik ulangnya, menarik ulang itu berita. Sekarang anak kasih contoh, ada kemoceng, ya, ente ambilin atau bulunya ente sebar kemana-mana, ya kan? Sekarang kira-kira bisa nggak ngumpulin itu kemoceng lagi yang udah berterbangan kemana-mana, gabung jadi satu? Nggak bisa. Itu namanya tabayun. Nah sekarang orang banyak salah memahami arti tabayun. Benar ini. Ada orang salah mengartikan tabayun. Yang namanya tabayun itu minta kepada si pembawa berita, ya, sebuah bayinah. Nah ini enggak bilang saya udah melakukan klarifikasi langsung dari si fulan. Ya, saya bilangnya apa? Saya, ini namanya ikrar nih. Ya, ikrar bahwa saya sudah bertabayun kepada si fulan. Tapi dia mengatakan saya menghubungi orang dekatnya. Misalnya putranya, misalnya adiknya. Ya, saya mengklarifikasi langsung, katanya klarifikasi langsung. Kata tabayun langsung berarti namanya bukan tabayun namanya, menukil lagi namanya. Tukilan dihadapin sama tukilan. Ya udah berantakan. Riwayat ahad sama riwayat ahad berantakan. Tuh. Ini belum paham nih, memahami arti tabayun. Ketika kita menerima sebuah informasi, ya, yang di situ nanti dari beritanya bisa menjadi polemik, bisa jadi timbul kontroversi, tanya, ente dari mana dapat berita ini? Dari si fulan, ada nggak bayinahnya dari dia? Kalau nggak ada bayinahnya, berarti ente fasik. Jangan sampai sama ana. Ntar ana nerimanya juga jadi fasik. Paham ya? Begitu. Baik. Nah, jadi ingat ya, setiap ada informasi duna ayatul Quran, selain ayat Al-Quran, maka semua informasi yang mengatasnamakan agama, mengatasnamakan syariat, mengatasnamakan Rasul harus dihadapkan dulu pada Al-Quran. Kalau Al-Quran setuju, ada konsep di dalam Al-Quran, boleh dipakai. Kalau enggak, jangan. Paham ya? Baik. Wa minhu yatabayyanu anna khabaral wahidi yahtamilul khoto'a. Dari sini menjadi jelas nih, dari kisah ini, dari kaidah ini, jadi jelas bahwa apa? Informasi yang sumbernya perseorangan, ya, arti wahid itu asal satu, artinya perseorangan, itu yahtamilul khoto', memungkinkan salah, ya, bisa menghasilkan apa? Kesalahan. Wa yuraddu, dan bisa ditolak. Idza arada ma huwa tsabitun, jika ia khabar itu bertentangan dengan apa? Dengan info yang pasti, wa maqtu'un bihi, yang bersifat qat'i. Artinya apa? Riwayat ahad itu bisa tertolak dengan jika berseberangan dengan riwayat yang mutawatir. Apalagi jika riwayat ahad, sekalipun sanadnya sahih, banyak yang mensahihkan, namun kontennya berseberangan dengan Al-Quran, maka dengan sendirinya hadis itu tertolak. Contohnya nanti banyak nih di kitab yang akan kita kaji. Itu boleh paham nih ya. Ini kaidah nih, ilmu yang sekarang dipakai dalam ilmu komunikasi juga. Wa idza kana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu qad radda khabaral wahidi fi mas'alatin fiqhiyatin fama baluka fi mas'alatin aqaidiyatin tahtaju linassin maqtu'in bihi la yajuzu an yadkhulahul khata'u wal ghalat. Pelajaran nih, kata beliau. Pelajaran, jika saja Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mau menolak informasi yang bersifat ahad, informasi yang bersumber dari apa? Perseorangan dalam masalah fikih, hanya dalam masalah apa? Pemahaman doang nih, ya, masalah apa? Interpretasi hukum,
Coba renungkan, bagaimana jika ada sebuah masalah yang berkaitan dengan keyakinan, ya, akidah, diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bersifat apa? Rawi perseorangan, berseberangan dengan nas yang bersifat qat'i dalam Al-Quran. Yang tidak boleh di situ terdapat sebuah info yang bersifat salah maupun lalai. Iya, mohon maaf. Namanya juga masjidnya di pinggir jalan. Iklan ya, lagu dangdut. Tapi kan isinya bagus ya. Tentang apa itu? Hai manusia gitu ya. Hah? Apa gitu ya? Patuhi apa? Gimana lagunya? Iklan sebentar ya. Suaranya mohon maaf, kedengeran. Masih iklan ya. Suaranya nggak masuk, kan kita nggak pakai mic. Suaranya nggak masuk ke Zoom. Tunggu sebentar ya. Sebentar iklan dulu. Ya, sambil ada hiburan telinga kita. Doa ibumu, dikabulkan Tuhan. Oh, baik. Untungnya alhamdulillah nih sama Satpol PP nggak ditangkap nih. Namanya gini, untungnya. Jadi orang lagi pada stres di lockdown, bisa ada hiburannya. Yang aneh, masjid buat ngaji, buat berdoa ditutup. Nah ini jelas salah ini. Baik. Berkata Al-Hafidhu Az-Zahabi, Al-Imam Az-Zahabi berkata dalam kitabnya Tazkiratul Hufaz fi tarjamah Sayyidina Umar radhiyallahu an. Manasuhu wa huwa alladhi sanna lil muhadditsina at-tathabbut fi an-naqli wa rubbama kana yatawaqqafu fi khabaril wahidi idza irtaba. Ya, Al-Imam Al-Hafidz Az-Zahabi dalam kitab beliau Tazkiratul Hufaz menyebutkan tentang biografi Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini kata beliau seorang yang pertama kali mensunahkan, artinya apa? Mencetuskan. Nah, ya, artinya tuh sanna fil Islam sunnatan hasanah. Ya. Mencetuskan bagi para orang yang meriwayatkan hadis dari baginda Nabi, apa beliau cetuskan? Untuk at-tasabbut, menyampaikan bukti fin naqli, dalam menukil sebuah informasi. Wa rubbama kana yatawaqqafu, enggak jarang Sayyidina Umar ini bersikap tawakuf. Apa tawakuf itu? Diam, no comment, nggak mau ngasih jawaban, nggak mau ngasih putusan. Fi khabaril wahidi idza irtaba, jika ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari satu orang, namun Sayyidina Umar feelingnya nggak cocok, ada keraguan untuk menerimanya. Satu contoh, Farwa Al-Jariri an Abi Nadrah an Abi Sa'id anna Aba Musa, diriwayatkan oleh Al-Jariri dari Abi Nadrah dari Abi Sa'id anna Aba Musa Al-Ash'ari, seorang sahabat yang bernama Abu Musa Al-Ash'ari, sallama ala Umar, ya, mendatangi Sayyidina Umar lalu mengucapkan salam min wara'il bab, tapi mengucapkan salamnya apa? Di belakang pintu. Salasa marratin, 3 kali. Kalau bahasa Jawanya salama ulu salam. Sahabat Abu Musa Al-Ash'ari, sahabat yang terkenal nih, dari Yaman. Beliau mendatangi Sayyidina Umar dari rumah belakang, dari pintu belakang rumah, mengucapkan salam 3 kali, falam yu'dzan lahu, tapi tidak ada jawaban alias tidak diizinkan untuk masuk. Faraja'a, maka pulanglah Abu Musa Al-Ash'ari. Fa'arsala Umaru, maka Sayyidina Umar pun akhirnya mengutus orang, ya, fi atharihi atau fi ithrihi, di belakangnya Abu Musa Al-Ash'ari. Malah siapa yang datang? Tadi ada orang, kayaknya Abu Musa Al-Ash'ari. Kan bisa jadi Sayyidina Umar lagi apa? Lagi sholat, atau lagi apain? Lagi dalam rumah. Ada ngutus orang, ayo coba uber, panggil dia. Faqala lima raja'ta. Sayyidina Umar berkata, udah balik lagi, berkata pada siapa? Abu Musa Al-Ash'ari. Lima raja'ta, kenapa kamu pulang?
hai Abu Musa. Qala, berkata Abu Musa, beliau memberikan sebuah jawaban, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, idza sallama ahadukum thalathan falam yujib falyarji'. Abu Musa ditanya kenapa pulang, ngasih jawaban apa? Sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu wasallam wa baraka alaih. Aku mendengar, ini sahabat loh, Abu Musa al-Asy'ari. Aku pernah mendengar Rasulullah berkata, kalau kamu mengucapkan salam atau minta izin pada seseorang di rumah sampai 3 kali nggak ada yang jawab, maka pulanglah. Qala, Sayyidina Umar, ya subhanallah nih Sayyidina Umar nih, emang orangnya apa? Disiplin bener ya. Ada orang ditanya kenapa pulang, ngasih jawaban hadis Nabi, dia balik bertanya, bahkan nuntut. Qala, berkata Sayyidina Umar, la ta'tiyanni ala dzalika bibayyinah au la af'alanna bika. Oh, lihat Sayyidina Umar tuh. Ya. Tegas. Dikasih jawabannya bagus kan? Jawabannya katanya saya pernah mendengar Nabi berkata. Tapi ini Sayyidina Umar nih, saking hati-hati, mawas diri, jaga-jaga jangan sampai ada kedustaan mengatasnamakan roh ar-Rasul sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Apa kata beliau? Hei, Abu Musa, kamu bilang begitu, ada nggak buktinya? Cari bukti atau saksi. Kalau enggak juga, awas kamu. Saya penggal kamu atau saya pukul. Misalnya Umar ini orang yang tegas. Ya. Faja'ana Abu Musa muntaqi'an launuhu wa nahnu julus. Kata perawi hadis ini siapa? Abi Nadrah atau Abi Sa'id bilang, maka Abu Musa pun datang kepada kami. Ya, kami sedang apa? Sedang duduk, wajahnya, mukanya merah, ketakutan. Kan diancam sama Sayyidina Umar. Bawa bukti enggak? Atau saksi? Kalau enggak, awas kamu. Faqulna ma sya'nuk? Hai Abu Musa, ada apa ini? Kenapa ente punya muka? Nah, kalau kata orang sini gitu. Kenapa ente punya wajah merah? Macam orang ketakutan. Fa'akhbarana, maka Abu Musa pun menceritakan halnya. Iya, saya datang sama Sayyidina Umar, ngetok pintu rumahnya nggak dibukain. Saya pulang. Kemudian saya disusul sama orang. Untuk apa? Untuk dipanggil sama Sayyidina Umar. Saya ditanya, kenapa pulang? Saya jawab, saya bilang, saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, kalau datang ke rumah orang, ngucapin salam 3 kali nggak dijawab, silakan pulang. Saya malah ditanyain, ada nggak bukti? Ada nggak saksi Rasulullah bilang begitu? Hah? Tuh, lihat Sayyidina Umar tuh. Waqala fahal sami'a ahadun minkum. Nah, ente semua bisa bantu saya enggak? Ada enggak yang pernah dengar juga ucapan Nabi seperti ini? Faqulna na'am. Kami pun berkata, kulluna sami'ahu. Kami semua pernah dengar Nabi bilang begitu. Fa arsalu ma'ahu rajulan minhum hatta atta Umar fa akhbara. Akhirnya mereka pun mengutus seseorang, ya, ada yang mengatakan 2 orang, 3 orang. Ayo bilang sama Sayyidina Umar, kalau memang kami juga pernah mendengar Rasulullah berkata seperti itu. Fa'ahabba Umar an yata'akkada indahu. Sungguh Sayyidina Umar ini memang tujuannya mau memastikan sebuah info berita yang dibawa oleh Abi Musa al-Asy'ari, ya, mengatasnamakan ar-Rasul dengan ada ucapan sahabat yang lain, biqauli sahibin akhar. Fa fi hadza. Nah, maka dalam kasus ini dapat kita ambil sebuah pelajaran, dalilun, petunjuk ala annal khabar, bahwa sesungguhnya semisal ada sebuah riwayat, idza rawahu thiqatani, jika diriwayatkan oleh 2 orang yang terpercaya, kana aqwa wa arjaha mimman farada bihi wahidun, lebih kuat, lebih rajih, bisa lebih diterima ketimbang yang diinformasikan oleh satu orang saja. Wa fi dzalika haddun, dan dalam kasus ini, kasusnya siapa? Abu Musa al-Asy'ari dengan Sayyidina Umar, ada sebuah haddun, anjuran. Untuk apa? Ala taktsiri turukil hadis, untuk memperbanyak jalur-jalur riwayat hadis, likai yartaqiya, agar sebuah hadis naik kedudukannya, ya, andarajatiz zanni, dari kedudukan level adzan, prasangka, praduga,
ya, atau dugaan, ila darajatil ilmi, kepada derajat kepastian. Idzil wahidu, nah ini yang pas nih, idzin kayaknya. Karena. Karena al-wahidu, ya, satu orang itu ya juzu boleh berlaku atasnya an-nisyanu, lupa, wal wahmu, dan kebingungan, ya, wala yakadu, dan hampir saja ya juzu bisa terjadi zalika, yang namanya lupa dan waham, ala thiqata ini, atas dua orang sekalipun terpercaya, lam yukhalif huma ahadun, yang tidak tidak ada yang berselisih dengannya satu orang pun. Intaha kalamul hafidh az-Zahabi. Fal hafidhu az-Zahabi aidan mimman yaqulu inna khabaral wahidi yufidu dhanna wa annal khabara kullama zdada ruwatuhu irtaqa ila darajatil ilmi aktsara wa qaruba minha. Maka Al-Hafidh Az-Zahabi ini juga termasuk orang yang berpandangan bahwa informasi yang bersumber dari satu orang, ya, itu hanya memberikan sebuah faidah yang bersifat dugaan, pengetahuan yang bersifat dugaan. Walau annal khabar, dan setiap informasi semakin bertambah perawinya, bertambah juga naik kepada derajat al-ilmu, pasti aktsar, lebih banyak, wa qaruba minha, dan lebih dekat dari derajat ilmu. Baik, ini sudah jam 5, waktu tinggal berapa menit lagi? 15 menit lagi ya. Baik, ada pertanyaan nggak kira-kira dari peserta kajian digital atau di Facebook, ada nggak pertanyaan? Alhamdulillah baru kita lewati pengajian Fawaidul Maqsudah tentang bukti bagus. Alhamdulillah yang materi sangat menarik ya, tentang baik. Oleh karena itu, bagi para teman-teman atau peserta apabila ingin menanyakan, kami persilakan boleh melalui chatting ataupun audionya dinyalakan. Tapi sebelum teman-teman bertanya, mungkin Fakir dulu yang akan mulai minggu. Ini karena menarik ya, tentang bab tabayun. Banyak orang suka salah paham tentang kaidah-kaidah tabayun. Boleh interupsi? Coba yang lain dulu, jangan nanti mulu. Yang lain dulu, ada yang lain. Lain mau cek ada nggak? Mas admin mulai nanya sama operator. Baik, silakan. Kalau semisal riwayat kalau yang meriwayatkan mutawatir yang banyak kemudian itu berseberangan dengan Quran, itu seperti apa? Baik. Nah, tadi ini ada pertanyaan bagus nih. Bahwa jika ada sebuah hadis yang ahad bersumber dari perawi yang perseorangan berseberangan dengan hadis yang mutawatir, maka yang dipegang yang mana? Yang mutawatir. Nah, tapi sekarang bagaimana jika ada periwayat yang mutawatir berseberangan dengan Al-Quran? Apakah riwayat itu bisa terima? Jawabannya, mau 1000 sejuta mutawatir, jika berseberangan dengan Al-Quran, maka dengan sendirinya riwayat itu tertolak. Karena ukuran mizanul haq adalah Al-Quran. Itu apa tuh? Tulisan apa tulisan tuh? Udah habis waktunya. Baik ya. Contohnya apa nih? Kayak contohnya kasus yang kata. Jadi gini, kalau ada mutawatir berseberangan dengan Al-Quran, maka dapat dipastikan itu bukan riwayat mutawatir, tapi klaim mutawatir. Hanya mutawatir aku-akuan. Ya. Contohnya apa? Kasus rajam, katanya Nabi merajam. Ada riwayat hadis katanya Nabi merajam. Riwayatkan banyak nih meriwayatkannya. Quran ada nggak rajam? Nggak ada. Ma'asalamah. Finggir. Jangan dipakai. Nggak mungkin Nabi berbuat sesuatu, apalagi sampai menghilangkan nyawa, dengan dalih agama yang Al-Quran tidak berikan panduannya. Mustahil itu berlaku. Baik. Ada lagi pertanyaan lain? Ada lagi, silakan, kami persilakan kepada Operator ada operator nih? Nggak ada. Silakan. Ini pertanyaan kok rebutan. Ente sweet aja kalau gitu. Hanya sekedar memastikan ketika tadi kita bicara masalah surah Al-Hujurat ayat 6,
fasikun sebagai fa'il dari ja'akum, dari yang membawa naba. Nah, apakah nanti jatuh satu pemahaman mafhum mukhalafah bahwa kalau orangnya itu thiqatun maka tidak membutuhkan tabayyun? Ini bagaimana? Kalau dari sisi nahwunya kan in ja'akum, apabila datang pada kalian siapa fasikun, orang yang fasik. Makanya mafhum mukhalafahnya mungkin ya kalau ada in ja'akum thiqatun kan gimana penjelasan dari ini? Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Baik. Di sini sebuah penjelasan, bukan berarti in ja'akum thiqatun. Ya, ini sebuah penjelasan setiap orang yang datang membawa naba. Apa itu naba? Naba itu berita yang tanpa bayinah. Ya, berita tanpa bayinah itu namanya orang fasik. Nah, ini khitabnya kepada siapa? Orang-orang beriman. Maka sebuah pelajaran dari Al-Quran, kalau orang beriman tidak mungkin menjadi fasik. Artinya orang beriman tidak boleh menjadi orang yang fasik. Artinya orang yang beriman itu tidak mungkin membawa naba, tidak mungkin membawa informasi tanpa adanya bayinah. Itu hanya orang-orang fasik. Itu. Makanya diperintahkan fatabayyanu. Kalau Anda orang beriman, mintakan bayinah. Itu. Kalau Anda orang beriman, mintakan bayinah. Karena tidak mungkin orang membawa berita tanpa bayinah kecuali dia orang yang fasik. Begitu. Ya, kira-kira bisa dipaham. Ada pertanyaan lagi? Oh, jadi tadi kan pakai keterangan tidak salama ahadukum falam yujib falyujib. Itu ukuran jarak waktu antara 1 dengan 3 itu apakah ada jaraknya? Kalau kita assalamualaikum gitu, apakah seperti itu atau ada jaraknya? Ini pertanyaan jarak ya. Jaraknya bersifat nisbi. Ya, timingnya antara satu salam dengan yang lain. Ya, itu bersifat nisbi. Artinya nggak ada ukuran yang didobitkan oleh dalam hadis ini, tapi bersifat nisbi. Kan nisbi dan urfi ya. Maaf, urfi maksudnya. Urfi artinya itu umumnya orang bagaimana? Ada nggak orang begitu seperti yang kamu tanyakan? Assalamualaikum, ada nggak kira-kira? Nggak ada. Jadi urfi artinya apa? Umumnya orang ucapin salam, ditunggu dulu, assalamualaikum, jeda. Kan nunggu salam. Kalau langsung salam, assalamualaikum, gimana nunggu jawabannya? Ada pertanyaan lagi? Ayo, bismillah, silakan. Apakah proses tabayun harus bertanya langsung ke sumber informasi utama? Apakah tidak boleh menukil dari pihak lain? Probakom kedua, yang sikoh dan tertipu langsung ke sumber informasi utama. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita berangkat dari ayat suci Al-Quran. Kita diperintahkan oleh Al-Quran untuk minta bayinah dari si pembawa berita. Ya, dari si pembawa berita yang membawa berita tanpa bayinah. Ya, apa? Membawa berita tanpa bayinah. Nah, jadi kalau sekarang nih ada, mungkin ini maksudnya untuk pertanyaan dari satu kasus yang sedang viral ya. Iya, viral ya. Yang ada tabakot-tabakotnya tadi ya. Begini, pertama, kasus video viral itu sebetulnya jujur nggak memerlukan tabayun. Nggak memerlukan apa? Nggak memerlukan tabayun. Kenapa? Karena video itu terlepas dari siapa yang mengunggahnya dan tujuan apa dia mengunggahnya, video itu merupakan bayinah. Paham nggak? Video itu merupakan bayinah. Jadi tidak diperlukan klarifikasi atau tabayun. Yang ada si pembawa, yang ada orang yang menyebutkan bahwa saya melakukan tabayun, itu yang perlu dimintakan bayinah. Paham nggak? Karena Anda mengatakan saya sudah klarifikasi langsung pada si fulan. Maka yang mengatakan ini wajib menyebutkan bayinah. Apa bayinahnya? Ada nggak videonya dari yang ditabayunkan? Ada nggak surat tertulis yang ditandatangani oleh yang ditabayunkan? Paham nggak? Itu yang perlu paham itu. Jadi pertama, kalau memang ini konteksnya atau kontennya pada video yang sedang viral, saya nggak menyebutkan videonya karena mungkin sudah paham semua. Pertama itu video nggak perlu adanya klarifikasi. Terlepas dari siapa yang men-share, siapa yang mengunduh, siapa yang melakukan
upload itu semua atau forward itu. Karena isi video itu merupakan bayinah dari seorang yang menyebutkan tentang masalah kaitan yang sedang berlaku di tengah masyarakat dengan keiman kepada Allah. Yang ada orang yang berkomentar dan mengatakan jangan sampai kita ada salah paham, maka saya klarifikasi langsung, si pembawa info itu wajib menyebutkan bayinah. Nah, jika kita orang beriman menerima berita itu, berarti ayat ini apa? Ini kasus berlaku pada ayat tadi. In ja'akum fasikun binaba'in. Ini orang datang membawa berita mengatasnamakan seorang yang mulia tadi. Maka orang ini jika mengatakan itu tanpa ada bayinah, maka orang ini dalam konteks Al-Quran disebut orang yang fasik. Kita boleh minta tabayun pada dia. Anda mengatakan begini, bahwa Anda sudah bertanya langsung kepada Fulan bin Fulan tadi, ya, atau melalui Fulan bin Fulan tadi, ada nggak bayinahnya? Kalau Anda mengatakan begitu tanpa ada bayinah, hati-hati. Al-Quran menyebutkan itu bisa masuk dalam kategori fasik karena bisa menjadikan sebuah fitnah yang menyebar. Itu walaupun tujuannya biar orang nggak salah paham, nggak salah tafsir. Yang salah paham itu siapa? Lawang video itu video yang sedemikian jelas kok bahwa ada seorang alim mengatakan tentang kaitannya tempat-tempat yang melaksanakan Jumatan di masa pandemik begini ya terjaga dari wabah corona. Sedangkan tempat-tempat yang meliburkan Jumatan di sana ramai tambah banyak kasus corona dan beliau menyebutkan kaitan keimanan dengan hal yang sedang berlaku. Begitu kira-kira yang bertanya bisa paham ya. Nah, itu. Jadi pahami betul-betul ayat ke-6 dari Al-Hujurat tentang konsep tabayun. Jadi saya ulang ya. Buat antum semua, yang namanya tabayun itu yang dimintakan tabayun orang yang bawain info. Tadi kan kasusnya tadi tuh lihat coba. Ya, hadis disebutkan di dalam kitab ini seorang yang bernama Fatimah binti Qais membawa berita. Ya, Sayyidina Umar tidak semena-mena menerima sekalipun yang mau berita ini orang yang terpercaya sahabiyah jalilah mauthuqah. Kenapa? Karena yang ada di benaknya Sayyidina Umar ini kasus yang diriwayatkan oleh seorang perempuan ini Fatimah binti Qais berseberangan dengan Al-Quran dan Rasul nggak mungkin menetapkan satu hal yang berseberangan dengan Al-Quran. Begitupun kasus apa tadi? Dzul Yadain, seorang sahabat ya kan terpercaya, cuma Rasulullah ingin memastikan beliau yang salah ataukah orang ini yang salah tanggap. Dengan apa? Meminta pembenaran dari sekian banyak orang. Itu namanya tabayun. Ketiga, kasus laptop tadi. Ya kan? Operator saya tanya, admin tolong itu kitab yang di PDF itu dibesarkan. Nggak bisa. Saya bertanya, kok bisa nggak bisa? Ya, setahu saya, ini sepengetahuan saya, laptop apalagi mereknya Dell, ya, itu canggih. Masa membesarkan doang nggak bisa? Dia bilang, nggak bisa dari sini, Abi. Bisanya dari handphone yang itu semua. Ini riwayatnya menurut saya khobar ahad. Untuk memastikan kebenaran atau tidaknya, saya tanya orang banyak, apa benar nggak bisa? Bisa. Mutawatir bisa. Nah, dibuktikan. Bisa, berarti periwayatnya ini secara lugasan fasik. Itu, wallahu alam. Bisa paham ya? Definisi tabayun itu begitu. Jadi minta dari siapa? Dari orang yang bawa info, mintakan bayinah itu. Wallahu alam. Ada satu lagi nih. Baik. Dari chat dari Pak Endang Kiryani. Assalamualaikum Ustaz. Maaf. Waalaikumsalam. Sangat menarik sekali tentang klarifikasi hadis sebagai konsep tabayun atau saling tabayun. Selama ini saya memegang hadis Bukhari Muslim. Nah, apakah kitab Bukhari itu bersih dari hadis yang harus ditabayunkan? Pertama. Yang kedua, apakah ada sahabat-sahabat yang dikelompokkan sebagai perawi yang lemah dalam meriwayatkan hadis mungkin di Bukhari tadi? Baik, ulang pertanyaan pertama. Yang pertama adalah apakah kitab Bukhari dan Muslim itu bersih dari hadis yang harus ditabayunkan dengan tabayun? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman alhiqna bis salihin. Saya beritahukan sebuah jawaban kaidah. Selain Al-Quran, semua wajib di cross check ulang.
Bahasa kerennya ditabayunkan. Minta bayinahnya. Buku apapun, tulisan siapapun selain Al-Quran, termasuk tafsir Quran sekalipun, harus ditabayunkan. Karena tidak ada yang menjamin selain Al-Quran bahwa itu adalah kebenaran yang mutlak. Siapa yang berkata? Allah Subhanahu wa taala. Untuk Al-Quran, Allah sebutkan, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Al-Quran adalah al-haqqu min rabbikum. Al-Quran adalah la ya'tihil batilu min baini yadayhi wa min khalfih. Tanzilan min hakimin hamid. Selain Al-Quran, tidak ada jaminan kebenaran secara mutlak. Maka masih boleh diuji. Sekalipun populer, sekalipun masyhur, kitab itu adalah kitab sahih. Termasuk kitab yang dipakai di kalangan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kitab sahih Al-Imamul Bukhari dan sahih Imam Muslim. Nah, paling tidak kita bersangka baik dengan ijtihad Imam Bukhari dan Muslim sudah mentashih dari sisi sanadnya. Ya, memberikan kualifikasi namanya. Enggak, penilaian. Kualifikasi. Maaf ya, orang kampung. Kualifikasi dari sisi sanadnya menurut beliau sudah sahih, tapi belum tentu menurut imam yang lain. Satu contoh, simple antara dua kitab ini. Al-Imamul Bukhari dalam sejarahnya, beliau tidak menulis langsung. Beliau mengimla kitab Sahih Al-Bukhari kepada murid-muridnya. Jadi muridnya yang menulisnya. Beliau mendikte, murid yang menulis. Di sejarahnya disebutkan Imam Bukhari belum sempat menyelesaikan editnya ya, mengediting kitab beliau itu, beliau sudah meninggal dunia. Datanglah Imam Muslim. Imam Muslim membaca ulang kitab Imam Al-Bukhari. Lalu beliau mengumpulkan lagi dengan versi beliau apa yang ada dalam Sahih Bukhari yang menurut beliau tidak sahih dikeluarkan. Dan beliau menyusun sendiri Sahih Muslim. Datang juga ulama-ulama berikutnya yang datang di belakang hari mengecek ulang. Maka itulah gambarannya. Apalagi sekarang satu contoh di kalangan mazhab Syiah Imamiyah. Kitab-kitab hadis mereka terkenal. Ada namanya Al-Kafi, ada namanya Man la yahdurul faqih. Sekarang ada dari ulama dari kalangan mereka yang mengfilter ulang, mengecek ulang, ya. Dan beliau masih hidup, ya. Berasal dari Irak. Setelah diteliti ulang, beliau mengatakan 2/3 kitab-kitab hadis yang dipakai rujukan dalam mazhab mereka, 2/3-nya itu bisa dikatakan lemah bahkan palsu. Nah, tinggal kita, ada nggak orang yang mau berkhidmah kepada Al-Imamul Bukhari melakukan kodifikasi ulang. Itu bahasa kerennya kodifikasi. Bahasa kita mah ngecek. Ngecek ulang. Ya. Baik, ini kira-kira udah paham ya. Yang pertama, yang kedua apa pertanyaannya? Baik, sekarang pertanyaan berikutnya, adakah dari kalangan sahabat yang dikategorikan lemah, tidak thiqah atau kurang thiqah dari periwayatan? Nah, nanti ini kita akan ada bahasan sendiri ya sebenarnya dalam memahami definisi adalatus sahabah, keadilan sahabat. Ulama ahli hadis pun masih khilaf, apakah semua sahabat dinyatakan adil ketika meriwayatkan hadis ataukah tidak? Artinya adakah catatan-catatan khusus? Nah, ini nanti kapan-kapan nanti ada kajiannya Pak ya. Nanti insyaallah taala kalau sempat saya akan kutipkan definisi sahabat dalam bermacam versi. Artinya ada sahabat yang didefinisikan secara syar'i, ya, ada sahabat yang didefinisikan secara lugawi, ataukah sahabat itu udul ataukah tidak. Nah, itu nanti bisa diketahuikan. Tapi intinya kajian kita ini lebih mengarah kepada studi kritik matannya, ya, bukan hanya perawinya, matannya, ya, matannya. Arti matannya apa? Matannya itu kalau ada sekalipun dari segi sanadnya perawinya sudah dinyatakan lulus uji, tapi dari segi kontennya berseberangan dengan Al-Quran atau hadis yang mutawatir, atau berseberangan dengan amal praktek Nabi, atau berseberangan dengan akal sehat manusia, maka hadis itu sendirinya tertolak. Begitu, demikian. Ya, bisa dipaham?
Ada lagi pertanyaannya? Cukup? Tadi ada apa lagi tuh pertanyaan muncul di chat? Ya, ada muncul di chat tadi. Enggak, makasih Ustaz. Oh, terima kasih juga pertanyaannya begitu bagus. Ya, baik, ada pertanyaan? Baik, sudah cukup waktunya ya. Waktunya sudah habis. Insya Allah Ta'ala kita berjumpa lagi di Selasa Ba'da Asar. Ya, yang akan diisi oleh Ustadz Ali Ismail Al-Jawi. Nah, nanti dengan Al-Fakir, Rabu, Kamis Ustadz Ali. Jumat dengan Al-Fakir, Sabtu dengan Ustadz Ali. Jadi diselang-seling, biar yang menyimak juga nggak bosan. Nah, nanti insya Allah Ta'ala Ustadz Ali juga akan ada kajiannya melalui Facebooknya. Nah, untuk yang di Bubur Subuh, selain yang Ba'da Asar, kita ada kajian Ba'da Subuh. Ya, live streaming, Zoom nggak ada, tapi live streaming dari Facebook. Ya, Facebook Bubur Subuh setiap hari Ba'da Subuh. Kajiannya Tadabbur Quran. Nah, juga ikhwan yang mau menyimak melalui YouTube Taklim Tube, ya, YouTube Taklim Tube, ya, bekerja sama dengan Nuhab Production dan Persada TV Haromen, bisa menyimak kajian Al-Fakir di setiap Rabu sore 16.30 dan Jumat sore 16.30 juga melalui Taklim Tube. Tapi kalau ashab yang mengaji digital di sini aja. Itu di Jawa Timur. Ya, ini buat teman-teman yang ada di Jawa Timur bisa mengikuti kajian Al-Fakir melalui YouTube Taklim Tube atau Facebook Facebook Taklim Tube juga, dan TV Persada TV Jawa Timur, dan juga melalui Facebook Nurul Haromen. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Cukup ya, sekian ya. Insya Allah kajian kita sedikit tapi membawa keberkahan, bertambah iman kita, cinta kita kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada Al-Quran, dan cinta kepada Nabi, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita min ansari Al-Quran wa sunnatin Nabi. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua penolong-penolong Al-Quran, penyebar Al-Quran, dan penyebar sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa ucapkan terima kasih untuk tim media Zoom Bubur Subuh yang sudah menyiapkan link Zoom-nya, Zoom Cloud Teleconference ya. Juga terima kasih buat yang lain yang sudah ikut membantu, mudah-mudahan membawa keberkahan dan manfaat buat umat. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wa hidayah wa ridha wal inayah. Kita tutup dengan baca asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, ya Karim. Demikian, mudah bermanfaat. Kita tutup dengan ya Rabbana atarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil li kulli hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhbah ajma amina rabbi fasma fadlan wajudan mannan la biktisabin
bil Mustafa Rasuli nahdha bi kulli suli Salla wa sallam Rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi idadatas suhbi walhamdulil ilahi fil bad'i wat tanahi hamdan katsiran daim mahabbatin nasaim. Ini buat ikhwan akhwat yang ikut kajian pesantren digital melalui media Zoom, apa tadi, Zoom Cloud, teleconference, dan juga yang mengikuti kajian melalui Facebook live streaming bubur subuh. Ini kalau mau ikut talaki, apa talaki artinya? Ilmu dan Quran. Tatap langsung, ya, tatap langsung Quran dan ilmu, bisa hadir di sini, ya, hadir di sini di Masjid Nurul Yakin. Nanti di map Google Map-nya bisa ketik bubur subuh Masjid Nurul Yakin, ya. Subuhnya sehubuh, ya, seperti sini tuh, sehubuh, ya. Nah, kapan-kapan boleh ke sini. Jadi kita niat nih rencana kalau pada mau talaki, bahasa kerennya kopi darat. Ya, kopi darat di sini, ikut kajian di Senin sore, Rabu sore, Jumat sore, nyambung. Apa nyambungnya? Buka puasa bareng-bareng di sini. Alhamdulillah, buka puasa makanan tersedia nggak? Tersedia ya. Kemudian habis itu taraweh. Ya, taraweh di sini, habis taraweh tadarusan. Habis tadarusan ngaji midnight. Habis midnight qiyamul lail, sahur bareng. Habis sahur nanti pulang. Nah, begitu. Kalau punya waktu, ya. Senin sore, Rabu sore, Jumat sore. Silakan bergabung di sini di Majelis Bubur Subuh Masjid Nurul Yakin. Ya, kalau mau kenal tambah dekat, siapa tahu yang jomblo dapat jodoh. Ya, kan begitu ya. Baik, ini mudah-mudahan ya sekedar ajakan. Kalau memang punya waktu, silakan bergabung dengan apa? Dengan konsep talaki. Nanti yang talaki itu ada kajiannya sendiri, kitabnya ya. Ada kitab sendiri tambahan di luar yang dikaji di sini, ya. Jadi insyaallah taala kalau mau gabung silahkan klik Google Map-nya Majelis Bubur Subuh, ya, Masjid Nurul Yakin. Nyampe di Gandaria, tanya aja orang tua kita, ada Buya Ghazali Musonib, ya. Pokoknya ente kalau nggak punya apa namanya bekal buat buka puasa sama sahur, tenang aja, udah tersedia. Kalau bensin ya siapin dewek-dewek gitu ya. Siapin sendiri. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.